Nah, sekarang kita lanjutkan ya, tadi fakta. Nah, ini ada contoh tentang satu judul berita ya, penyelundupan telepon seluler makin marak ya. Tadi kita udah belajar tentang fakta, kita belajar tentang yang opini dulu ya, opini dulu. Opini adalah suatu pernyataan yang belum tentu kebenarannya. Jadi masih diragukan kebenarannya. Biasanya berupa opini, pendapat dari seseorang ya. Dan itu belum tentu benar. Nah, apa sih bedanya fakta dan opini? Ya, bedanya apa? Yaitu kalau fakta jelas harus dapat dibuktikan kebenarannya, kemudian kalau opini belum tentu dapat dibuktikan, kemudian fakta bersifat objektif, sedangkan kalau opini bersifat subjektif. Ya, subjektif itu pendapat antara satu orang dengan orang lain bisa beda-beda. Misalnya harga tas di pasar Grogolan misalnya ya murah-murah. Nah, itu subjektif karena murah bagi seseorang belum tentu murah bagi orang lain. Itu berarti adalah opini. Kemudian kalau fakta, pernyataannya bersumber dari peristiwa nyata, riset atau pengamatan, sedangkan kalau opini berasal dari saran, gagasan atau pendapat pribadi. Kemudian fakta bersifat pasti, kalau opini berupa kira-kira, masih dugaan ya. Kemudian kalau fakta datanya akurat, sedangkan kalau opini datanya kurang akurat. Kalau fakta umumnya pendapat setiap orang itu sama ya, sedangkan kalau opini pendapat setiap orang bisa berbeda-beda. Nah, kita akan mencoba menganalisis berita ini ya. Kita akan temukan mana kalimat fakta, mana kalimat opini. Misalnya dari judul ini ya, penyelundupan telepon seluler makin marak. Ini fakta atau opini ini? Ya, makin marak itu fakta atau opini? Ya, opini ya, opini. Terus kalau misalnya fakta berarti kan dalam 1 bulan itu ada berapa sih peristiwa penyelundupan misalnya ya. Dari tahun sebelumnya ke tahun ini berapa sih kenaikannya. Nah, itu baru fakta ya. Tapi kalau dengan kata makin marak itu masih opini. Nah, kita cari lagi ya. 2 penumpang pesawat nekat membawa koper berisi 506 telepon genggam BlackBerry seri Jovenic, Bold, dan Storm yang merupakan model terbaru seri BlackBerry. Ini fakta ya, karena di sini ada apa? Ada angka. Nah, kemudian kedua penumpang itu warga negara Indonesia yang oleh kantor pelayanan Bea Cukai Bandara Soekarno-Hatta disebut berinisial EP dan SK. Ini juga fakta. Ya. Nah, penyelundupan telepon seluler angkutan udara makin marak. Ini opini. Hampir setiap hari ada telepon seluler masuk ke Jakarta secara tidak sah. Ini fakta atau opini? Opini ya. Hampir setiap hari itu tanggal berapa saja. Nah, ya kan hampir setiap hari itu kapan gitu ya? Tidak jelas waktunya. Pengusaha dan importir telepon genggam menduga kejadian ini akibat dari panjangnya mata rantai importasi telepon seluler. Ada kata menduga, berarti belum bisa dibuktikan kebenarannya. Nah, seperti ini cara menganalisis fakta dan opini di dalam berita. Selanjutnya, bahwa berita itu ternyata jenisnya ada banyak sekali ya. Nah, menurut Sumadiria ya, ada 3 jenis berita dalam aktivitas jurnalistik, yaitu ada berita elementary, ini bacanya elementary ya, elementary. Intermediate, nah ini saya bahasanya kurang jelas ya karena pakai bahasa Inggris ya. Kemudian ada berita advance ya. Apa sih itu? Kita akan breakdown satu-satu di sini. Berita elementary, straight news report, adalah berupa laporan langsung mengenai suatu peristiwa. Ya, misalnya sebuah pidato atau reporter langsung, misalnya kalau acara mudik ya, itu biasanya kan laporan-laporan live langsung ya, itu namanya straight news. Ada deep news report.
yaitu seorang wartawan menghimpun informasi dengan fakta-fakta peristiwa itu sendiri sebagai informasi tambahan untuk peristiwa. Ya, misalnya dalam sebuah pidato pemilihan calon presiden, reporter akan memasukkan pidato itu dan dibandingkan dengan pernyataan yang telah dikeluarkan oleh calon presiden tersebut beberapa waktu yang lalu. Itu namanya depth news report. Report, bukan report ya. Kemudian berita intermediate, ya, itu ada dua, interpretative report, yaitu lebih dari sekedar straight news ya, tetapi dia memfokuskan sebuah isu atau masalah yang kontroversial. Namun fokus laporan beritanya masih berbicara mengenai fakta yang terbukti, bukan opini. Yang kedua ada feature story, yaitu penulis mencari fakta untuk menarik perhatian pembacanya. Misalkan menyajikan suatu pengalaman pembaca yang lebih bergantung pada gaya penulisan dan humor daripada pentingnya informasi yang disajikan. Biasanya YouTuber-YouTuber ini ya. Kemudian ada berita advance, yaitu ada tiga ya. Ada depth reporting, yaitu laporan jurnalistik yang mendalam, tajam, lengkap ya tentang suatu fenomenal atau aktual. Yang kedua, investigative reporting, itu berisi hampir sama dengan laporan interpretatif ya, tapi biasanya memusatkan pada sejumlah masalah. Jadi ada beberapa masalah dan kontroversi. Kemudian editorial writing adalah penyajian fakta dan opini yang menafsirkan berita yang penting dan mempengaruhi pendapat umum ya. Nah, itu tadi penjabaran tentang apa itu berita, unsurnya, jenisnya, ciri fakta, dan opini. Nah, semoga materi ini bisa bermanfaat. Ya, terima kasih perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.